Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya MDS di sini dalam media Selebes Pos, bekerja sama dengan Expos TV Sulawesi Selatan. Kali ini saya berada di Warkop PAP atau biasa disingkat Warkop PAP. Dan kondisi kali ini saya bersama dengan Ketua Resopa di samping kiri saya. Ya, Sarip Borahima. Tentu tidak asing lagi di telinga para netizen, di mata para netizen, dan koordinator Resopa luar biasa. Sehat selalu ya. Amin. Iya. Amin. Nah, kali ini kami akan membahas masalah literasi atau pendidikan, yang dimana pendidikan tersebut telah mencoreng kondisi pendidikan yang ada di Kota Makassar ya. Kenapa demikian? Karena ada beberapa regulasi yang perlu kita bahas secara teknis. Namun kondisi tersebut adalah kondisi yang perlu pembahasan secara mendetail dan mendalam. Nah, kondisi inilah yang kita akan bahas kali ini. Bersama saya MDS akan mengupas tuntas kondisi tersebut. Nah, saya bertanya. Iya, siap. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Pak Korlap, bagaimana? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Luar biasa. Semoga biasa ya. Sehat walafiat di tengah kesibukan yang luar biasa. Nah, saya membaca maupun sedikit ya mengkepoi beberapa berita. Betul. Belakangan ini, iya, saya melihat di media Mulia Info, .info ya. Betul. Dicatut nama Resopa. Yes. Ini ada apa? Bisa mungkin dijelaskan kepada para netizen? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wala quwata illa billahil azim. Terima kasih kepada Traxel Sulawesi Selatan. Memang pekan ini adalah ribut di media-media online tentang bagaimana dunia pendidikan yang notabene adalah dikatakan sebagai marketing dalam penjualan yang namanya buku, baik buku wajib maupun dengan buku literasi. Tetapi ini juga saya sampaikan bahwa kepada seluruh masyarakat Kota Makassar, khususnya dunia pendidikan, ini juga adalah tidak benar sekali bahwa ada suatu paksaan yang dilakukan oleh dalam hal ini adalah Resopa Community. Padahal kita ketahui bersama bahwa ketika kita berbicara tentang dunia pendidikan, berbicara tentang literasi, itu wajib hukumnya kepada dunia pendidikan untuk membeli yang namanya buku berdasarkan nomenklatur penggunaan dana BOS. Tetapi memang selama ini saya berkompeten dalam dunia pendidikan karena saya sebagai ketua DPP Resopa itu bukan orang yang baru dalam dunia pendidikan. Saya menjadi ketua komite sudah hampir 20 tahun. Itu mulai lembuana dalam dunia pendidikan. Sehingga saya tahu betul bahwa penggunaan dana BOS dengan literasi buku adalah itu wajib hukumnya. Sehingga saya, orang-orang yang berkompeten, dalam hal ini Resopa berkompeten dalam perjuangan sosok yang namanya mulia pada waktu kampanye, maka kita juga menangkap apa yang disampaikan oleh seorang wali kota yang bernama Munafir Air Puding, yang pidato pertamanya yang dia ucapkan ketika ditetapkan oleh KPU bahwa dia pemenang adalah ada kalimat bahwa berikanlah kenyamanan, berikanlah ketenteraman, berikanlah euforia kepada tim-tim saya untuk menikmati apa yang dikatakan dengan perjuangan. Lalu bagaimana caranya? Adalah Resopa ini adalah yang dikomandoi oleh sosok yang bernama Sarifuddin Borahima, yang selama ini berkompeten dalam dunia pendidikan dalam hal literasi buku dan juga pengadaan di sekolah. Maka itu wajib hukumnya juga saya menawarkan kepada pihak-pihak sekolah untuk membeli produk-produk yang kami bikin. Maknanya apa? Sebelum juga saya datang kepada sekolah, saya patabik dulu Pak Sekota. Caranya bagaimana? Iya. Pada tanggal 20 Maret tepat bulan suci Ramadan, saya datang kepada sosok yang namanya Kadis Pendidikan PLT. Patabik bahwa tolong Pak Kadis berikan juga saya peluang untuk menjual buku di sekolah juga dengan pengadaan yang namanya pembungkus rapor dan ID care. Itu nomenklaturnya ada dalam
penggunaan dana bos. Tetapi apa yang disampaikan oleh sosok yang namanya Pak Kadis Andi Bukti itu adalah kita berjalan sayak jajah sesuai dengan prosedur, karena kita tidak boleh memberikan yang namanya rekomendasi. Saya bilang tidak boleh memberikan rekomendasi. Bukan tapi rekomendasi yang bukan kita kita minta, minta. Hanya melapor saja kita ke situ sebagai orang yang tahu tata krama, tahu etika, tahu yang namanya apa tabe dulu sebelum kita masuk dalam rumah seseorang yang mempunyai top leader. Kita datang dulu bos. Pak, saya akan mengadakan seperti begini. Iya. Tetapi apa lacur? Dalam perjalanan ini ada orang yang disebut di media itu tidak pernah datang kepada Pak Kadis, tidak pernah Pak Tabe. Dia hanya datang melalui menelpon kepada yang namanya K3S, forum K3S, untuk membeli buku-buku ini. Mungkin netizen mau tahu apa di forum K3S. Jadi forum K3S itu ada kelompok kerja kepala sekolah untuk SD. Kalau SMP namanya MKKS, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah. Jadi itu bedanya. Jadi kalau SMP tingkat SMP dikatakan MKKS, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah, sedangkan ini K3S, kelompok kerja kepala sekolah. Itu sekolah yang ada di Kota Makassar ini, supaya netizen tahu dan seluruh masyarakat tahu bahwa SD itu di Makassar ada 314 negeri. Tetapi apa lacur? Yang memesan buku saya ada di situ itu. Yang memesan buku saya hanya 10 sekolah. Hanya 10 sekolah. Kedua, notabene yang pesan hanya satu eksemplar aja. Ini bagaimana caranya dikatakan bahwa ini ada marketing dari ASN yang dilakoni oleh Dinas Pendidikan. Yang kedua, apalagi ternyata di lapangan ini bukan orang-orang yang berjuang yang menikmati perjuangan ini, tetapi orang-orang yang berjuang di Dani Pemantau, ia mendominasi pembelian buku. Dia pembelian buku maupun foto-foto kepada sosok yang bernama Mulia, yang dipelopori notabene yang disebut di media itu, di media Mulia ini. Ya saya juga tidak tahu ini media Mulia di mana ini notabene ini, karena ketika saya berjuang ini tidak pernah ada media Mulia. Saya sudah meng-cross-check tadi. Iya. Ini media ini dari Maros. Iya. Media dari Maros yang baru rilis di belakangan ini 2025. Iya. Makanya dia tidak tahu perjuangan. Iya. Sedangkan Resopa ini berjuang pada tanggal 8 Juni 2024 tentang memperjuangkan sosok yang namanya Munafir Arifudin. Lantas sekarang kita kan ada di situ juga bahwa yang bermain ini ada namanya Elber, ada kan di situ disebutkan. Yes. Tetapi boleh jadi juga ini kita juga tidak bisa menafikan, karena forum K3S ini tidak mau lagi mengambil buku-buku yang ditawarkan kepada Resopa, karena tidak melalui dengan rekomendasi yang tertulis, apa yang tertulis di kertas yang menurut informasi dari orang-orang saya di komunitas yang berjuang di bawah. Hanya 7. Saya sebutkan saja yang mendapat rekomendasi yang kerjasama dengan Perut 3S, supaya ini tahu ini Perut 3S. Jangan sembarangan kita ngomong ini. 1, penerbit Airlangga. Yang kedua, penerbit 3 Serangkai. Yang ketiga, penerbit Grafindo. Yang keempat adalah CP Kurnia. Yang kelima adalah tim Pariwara. Yang keenam adalah CP Termos. Yang ketujuh Dustira. Tidak ada di situ yang namanya Resopa dengan Bumi Asaranya. Tidak ada. Padahal dia tahu betul ini kepala-kepala sekolah. Kecuali memang kemarin saya sampaikan bahwa memang di Makassar ini, saya sampaikan juga Pak Kadis bahwa Pak, kalau tidak ada kita menyampaikan ke bawah, tidak mungkin buku Resopa dia tahu, karena dia tahu betul bahwa yang paling menantang ketika kemarin itu adalah ketika memimpin sosok Dani Pemantau adalah Sari Borahima. Karena kenapa? Saya sudah melalang buana Pak dalam dunia pendidikan, juga dalam pengadaan buku. Padahal yang saya tawarkan apa? Hanya buku doang Pak. Sesuai dengan prosedur. Jadi tidak ada itu dikatakan melanggar hukum. Melanggar hukum bagaimana? Saya tahu ini, saya menjaga yang nama baik Mulia. Karena kenapa? Tidak ada transfer. Kan di situ lagi itu bahwa ketika kamu tidak ambil buku maka kamu tidak jadi kepala sekolah. Sejak ada kapan yang begitu ya berbicara begitu? Dan, ada fitnah seperti itu. Ada fitnah. Sehingga saya katakan Pak, saya sampaikan, ada juga alhamdulillah saya ditelepon juga salah seorang petinggi Golkar dan juga anggota DPR. Saya bilang begini Pak, saya yang paling pertama-tama, juga saya dengarkan pidato-pidato saya ketika ini dalam perjuangan, bahwa kalau Makassar mau mulia, jangan ada transaksional.
baik dari kepala sekolah maupun lurah maupun camat. Kenapa? Ketika kita berbicara mulia, jangan ada transaksional dalam setiap jabatan, tetapi setiap jabatan ada dipegang orang-orang yang berkompetensi, orang-orang yang punya kompetensi dan punya legalitas yang bagus. Ini kan kalau misalnya ini yang dimainkan ini di bawah ini, karena saya tahu bahwa yang memberikan pasti yang diwawancarai oleh media yang namanya mulia ini adalah orang-orang yang memang kemarin yang jadi kepala sekolah bukan berdasarkan dengan kompetensi dan kecerdasan mereka, tetapi berdasarkan kepada wani piro mereka yang mungkin yang dilakukan oleh sebelum-sebelumnya, sehingga dia terobsesi di situ. Maka saya sampaikan begini kepada seluruh kepala sekolah juga dengan dunia-dunia pendidikan. Saya dari awal saya sampaikan bahwa kalau mau memperbaiki dunia pendidikan, perbaiki dengan karakter dan kecerdasan dari setiap kepala sekolah. Karena saya sekarang coba kita teks dari semua kepala sekolah SD banyak yang tidak tahu bahasa bismillah saja, itu susah. Dalam artian kata tampil saja di depan untuk memperjuangkan dunia pendidikan. Karena kenapa? 95% kepala sekolah di SD itu adalah PLT semua, dan juga itu pernah saya sampaikan kepada Spotrak di Kota Makassar. Jadi jangan harap bahwa sosok yang namanya Ketua Resopa gentar menghadapi tentang kebenaran, apalagi mencatat bahwa ini kalau tidak ada itu. Justru saya ini Resopa ini terserang saja itu di apa kayak ini kada dihalangi, ada penyumbat di situ untuk saya masuk di dunia pendidikan untuk menawarkan produk-produk yang saya tawarkan. Karena kenapa? Yang disebutkan tadi itu ada yang namanya L dan ada namanya A, ini yang menghalangi. Ini yang data yang ada di lapangan, sehingga saya sampaikan kepada seluruh kepala sekolah dan kepada seluruh warga Kota Makassar, haram hukumnya kepada Resopa apabila setiap jabatan saya menawarkan dengan transaksional. Itu adalah fitnahan. Kalau saya mau begitu sejak dari dulu saya begitu. Saya kira begitu. Seperti yang saya lihat, yang saya dengar tadi, bahwa ada 7 pemain lama. Iya, betul. Ini kan pemain lama. Pemain lama. Benar, Bit. Iya. Ini pemain lama ini sudah anteng, sudah nyaman pada posisinya. Betul. Setiap ada buku dapat jatah. Betul. Setiap ada kuota dapat jatah. Iya. Nah, ada pemain baru yang melalui prosedural, yang melalui mapatabe dalam hal ini itu masuk. Iya. Yaitu Resopa. Loh, kok dihalang-halangi? Iya. Padahal jelas sekali. Makanya ini saya sangat sependapat dengan tagline yang diusung oleh sosok yang namanya wali kota kita Munafir Arifudin di Apeksi, The Wall, The News, yang baru dan yang lama. Itu pun juga saya lakukan, Pak. Kenapa? Caranya bagaimana? Saya sampaikan bahwa yang lama dan yang baru itu sama. Artinya apa? Dari segi pendapatan dan pembagian itu sama. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa yang namanya jual beli buku di dunia pendidikan itu kan ada namanya diskon kita. Diskon kita juga kita berikan. Itulah yang namanya The War and the New. Yang baru dan yang lama sama saja permainannya. Cuma kita ini kan jangan ada gate, jangan ada penyumbat di kita ini. Karena kenapa? Tidak mungkin bisa kita kasih yang ini bisa Resopa bisa maju ketika ini setiap yang kita lakukan melalui dengan prosedur-prosedur yang ada, melalui dengan dasar-dasar hukum yang ada, dihalang-halangi. Dan ini yang halang-halangi ini kan kita tahu, saya Pak, setiap pertemuan yang dilakukan oleh forum K3S apa dengan K3S itu, saya Pak, kenapa tidak diundang Resopa? Tapi tidak ada yang mau undang karena yang penghalang yang 2 orang ini sesuai dengan apa yang ditulis di media mulia itu. Seperti yang kita ketahui bersama. Resopa kan ini dapat jatah sedikit. Tapi seperti momok menakutkan bagi mereka yang sudah lama bermain. Nah, adakah indikasi sosok yang Resopa gadang-gadang bahwa inilah penyumbangnya? Kita begini, saya selalu berpositif thinking kepada semua orang. Tetapi dengan munculnya yang namanya pemberitaan di media mulia grup ini saya sampaikan bahwa ini merupakan adalah takdir yang Allah takdirkan kepada saya untuk saya berbicara. Karena kenapa? Selama ini saya hanya diam kelakuan-kelakuan di lapangan yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan beberapa oknum karena tidak mengambil buku saya karena dia ada ancaman, tidak mau takut lagi tidak jadi kepala sekolah. Nah, juga sih saya sampaikan kepada Pak Andi Buti juga, sampaikan saja Pak dengan jujur bahwa
sosok yang datang di kantor saya pada tanggal 25 Maret adalah bernama Saripudin Borahima, Ketua DPP Resopa, untuk menawarkan buku. Ngapain kita takut-takut? Ibu sampaikan aja. Karena memang saya catat pada tanggal 25 Maret 2025, pada bulan suci Ramadan, itu saya datang di kantornya Pak Kadis Pendidikan, Pak Andi Bukti Jufri, untuk patabe bahwa Pak, berikan juga saya ruang untuk menjual buku, menjual pembungkus rapor apa di sekolah-sekolah, supaya apa? Supaya saya juga dapat bagian dari perjuangan ini. Karena kenapa? 10 tahun ini Pak, saya memang tidak pernah dikasih ruang. Karena kenapa? Saya kan tidak pernah mendukung dari Pemantau, dan saya adalah yang selalu membantah dari semua program-program dari Pemantau. Dan itu orang tahu semua. Itu namanya Pak Katabe. Karena siapa lagi yang kita patabe? Karena yang menjadi dunia pendidikan, yang menjadi top leadernya adalah Kadis Pendidikan. Lalu dikatakan tidak pernah ada saya ini Raja Reporter Community. Saya sampaikan juga kepada kepala sekolah yang memesan buku Resopa melalui bendera ya Bumi Asar, hanya 10 sekolah. Dari 314 sekolah, hanya 10 sekolah yang udah pesan. Coba bayangkan Pak, dari sekian hanya kita. Yang kedua, kalau kita kasih masuk buku hari ini, itu dimasukkan di sipol, nanti tahun depan baru dibayar. Maka saya sampaikan kepada Pak Korla dengan pembina saya, Pak, ini penjualan buku ini juga itu ini pahit dan pedis ini, cuma karena kita sudah memang bersinergi dengan tubuh kita, kinerja kita lakoni aja begitu. Dia tidak mungkin kita memberapa kekayaan kalau hanya jual buku, karena kita kasih masuk ini tahun depan baru terbayarkan. Mungkin begitu. Agak berat ya. Yeah. Mungkin agak berat menyampaikan bahwa ada beberapa oknum yang menghalang-halangi kondisi Resopa, langgang masuk di dalam agar mendapatkan jatah yang sama untuk mendistribusikan buku. Mungkin Pak Ketua agak sungkan menyampaikan itu, sosok yang menghalang-halangi. Jadi tapi kemudian, mohon maaf ini Pak Ketua, tapi kemudian mungkin ada pesan kepada sosok yang menghalang-halangi ini. Ini kan tertulis di situ di media bernama Albert dengan Atta. Saya berharap kepada Bung Atta dan Bung Albert, mari kita bekerja sama dengan baik. Karena kenapa? Kemenangan ini juga perjuangan kita juga ini, Resopa juga ingin menikmati sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku. Karena ini Sarip Borahima, Bang Albert dengan Bang Atta sudah 25 tahun Pak melalang buana di dunia pendidikan. Jadi tidak usah kita misalnya halang-halangi mereka. Karena kenapa? Ini yang terjadi di lapangan. Karena sampai hari ini saya sampaikan, ia memesan hanya 10 sekolah, saya ulangi lagi, dari 314 sekolah SD. Dan ini kan otomatis. Dan juga saya sampaikan bahwa sebelum saya menawarkan kepada sekolah, saya patabe dulu Pak. Arti kenapa misalnya dari semua catatan-catatan ini, orang-orang yang menjadi sponsorship kepada perjuangan dari Pemantau kemarin dengan tagline ini apa semua, diberikan ruang yang begitu leluasa kepada K3S maupun forum K3S untuk datang di sekolah-sekolah, dan di situ juga tertulis bahwa hanya 7 penerbit yang bekerja sama dengan forum K3S dan K3S. Maka saya berharap kepada dunia pendidikan, mari kita sama-sama Pak. Karena kenapa? Resopa itu Pak, ketika kamu bekerja sama dengan baik apa semua, mari kita bergandengan tangan mewujudkan kota Makassar, kota yang mulia, mulia kotaku, mulia pendidikanku, dan mulia wargaku. Tetapi ketika ini semua kita bisa terwujud kalau kita bergandengan tangan Pak, jangan bercerai-berai. Maka saya selalu sampaikan bahwa kita bersifatlah seperti sapu lidi, jangan bercerai-berai. Karena ketika kamu bercerai-berai Pak, pasti yakin dan percayalah, tagline selama ini yang kita gaungkan tentang Makassar Agar Makam itu pasti akan menjadi kendala. Saya kira begitu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Saya kira ini kalau saya menganalisa itu kan sesuai prosedur. Siapa saja bermitra sepanjang punya aturan prosedur yang ditetapkan pendidikan. Namun demikian, jangan coba-coba yang merasa punya tim yang punya ikatan, jangan merusak tatanan yang ada, aturan yang berlaku. Jangan saya nanya bahwa saya dekat ini, dekat itu, mentang-mentang bahwa dia dekat, ya tentu jangan merusak tatanan prosedur yang ada di pendidikan. Siapapun yang bermitra itu wajar saja, ya. Apa kemudian siapa ke siapa, yang penting itu aturan prosedural tetap kita berlakukan. Yang penting jangan ada mengatasnamakan pribadi
kepentingan pribadinya dia. Iya. Yang guna kesempatan dan kesempitan untuk menggunakan kesempatan ini. Saya kira itu. Oke. Luar biasa tambahan yang disampaikan kepada Bapak Koordinator PBB dan kami Resopak. Dan akhir kata, akhir kalam, saya Andes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.